Selamat sore Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih. Kita akan coba melatih bersama aklamasi sesudah Injil. Ada dua macam aklamasi yang masing-masing jawabannya mengikuti nada awal dari sapaan. Ya, kita lihat bersama. Yang pertama adalah yang dimulai dengan la. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Terpujilah Kristus. Lebih pendek. Ada versi kedua. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ini lebih panjang. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Versi yang pertama itu adalah lebih pendek. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Jadi mohon perhatian kita mendengarkan aklamasi yang dinyanyikan oleh imam dan kita menjawab sesuai dengan aklamasi itu. Kita mendengarkan nada pertama. Nada pertama untuk versi 1 adalah la. Dan nada pertama untuk versi 2 adalah do tinggi. Ya, jadi mohon perhatian kita supaya kita tidak menyanyi dua versi dalam menjawab. Jadi kita mendengarkan yang dinyanyikan oleh imam. Terima kasih untuk perhatian kita semua.
Selamat sore Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Kita siapkan nyanyian pembuka dari Madah Bakti nomor 164. Ingin kami sesaji sembah di sanggar Gusti Maha Suci, degup hayat raga yang lemah, tiada mampu bersujud bakti. Namun kami berserah diri, semoga Gusti menuang berkat, agar mantap nada dan suara, tegar lantang berkidung indah. Ingin kami sesaji sembah di sanggar Gusti Maha Suci, agar hayat raga yang lemah akan mampu menjunjung bakti. Kami datang sepenuh hati, altar Tuhan muara lengkap, satu padu iman di dada, bersama meluhurkan Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi kita pada hari Minggu ini, di mana kita bersama seluruh umat Allah dalam satuan gereja merayakan hari Minggu biasa yang ke-11. Dan melalui bacaan pada kesempatan ini kita diingatkan bahwa kita adalah umat pilihan Allah. Kita adalah milik Allah yang khusus karena diangkat dan diselamatkan meski dalam kelemahan dan kedosaan kita. Ia memanggil kita untuk mengikuti teladan Yesus, ikut serta menabur dan menuai sabda Bapa di antara para bangsa di dunia ini. Tuaian memang banyak, tetapi pekerjanya sedikit. Maka melalui Ekaristi pada kesempatan ini, kita diharapkan untuk mohon agar Tuhan memberikan kita kekuatan untuk menjalankan perutusan itu sesuai dengan kehendak-Nya sendiri, dan tentu sesuai dengan bakat dan talenta yang ada pada diri kita, sehingga kita sungguh semakin berusaha untuk melibatkan diri dalam karya pelayanan, baik di dalam gereja, di masyarakat di mana kita berada. Kita mensyukuri segala rahmat berkat Tuhan bagi kita masing-masing. Terlebih kita bersyukur bersama saudara-saudari kita yang senantiasa menaruh pengharapan kepada Tuhan. Syukur atas terkabulnya novena 3 kali Salam Maria, serta memohon doa dan kesembuhan bagi anak saudara terkasih Raymond Parung yang sedang dirawat di rumah sakit, serta memohon semoga Tuhan memberikan kebijaksanaan kepada Febrianto Adrianus yang akan menjalani tes olahraga pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 untuk menyediakan dirinya masuk dalam anggota Polri.
juga membawa dalam doa-doa kita pada kesempatan ini mereka yang telah mendahului kita. 1 tahun meninggalnya Oma Angelina Tio, lalu 9 tahun meninggalnya Antonius Frendi Tan Eng Sun, persisnya pada tanggal 16 Juni 2023. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, serta membawa dalam doa-doa kita, saudara-saudara kita ini, mari dapatnya kita hening, menyadari diri kita dan mohon pengampunannya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah memilih dan memanggil kami untuk Kau jadikan milik-Mu yang khusus. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Hatimu tergerak oleh belas kasih kepada mereka yang payah dan terlantar seperti domba tanpa gembala. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau telah mengutus kami untuk mencari domba yang hilang dan tersesat agar kembali kepadamu. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami.
karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkaulah kekuatan bagi semua orang yang berharap kepadamu. Dengarkanlah permohonan kami, karena tanpa Dikau, kami yang lemah itu tak sanggup melakukan apapun. Bantulah kami dengan rahmat-Mu, agar dalam melaksanakan perintah-perintah-Mu, kami menyukakan hati-Mu dalam niat yang baik dan dalam tindakan yang nyata, untuk senantiasa menyatakan kasih setia-Mu dalam seluruh kehidupan kami bagi orang-orang lain lewat tugas pekerjaan Kau percayakan kepada kami. Maka lewat itu Tuhan, kami senantiasa mensyukuri segala rahmat berkat-Mu, terlebih syukur atas terkabulnya novena 3 kali Salam Maria bagi umat-Mu, sehingga mereka senantiasa semakin mengarahkan hidupnya kepadamu dalam setiap usaha rencana pekerjaan yang mereka perjuangkan, serta mohon doa kesembuhan bagi anak saudara terkasih Raymond Parung yang sedang dirawat di rumah sakit. Kiranya melalui seluruh usaha keluarga, para dokter, para perawat, dan siapa saja yang menanganinya, saudara kami ini boleh pulih dari penyakitnya, dan seluruh keluarga senantiasa Kau teguhkan di dalam seluruh kehidupan mereka, serta senantiasa memohon kepadamu. Kiranya setiap usaha rencana pekerjaan yang kami perjuangkan boleh menjadi sarana bagi kami untuk memperoleh harapan dan cita-cita. Demikian kami mohonkan bagi Fevrianto Adrianus yang pada hari Senin akan menjalani tes olahraga sebagai satu langkah untuk boleh masuk dalam anggota Polri untuk memperjuangkan apa yang didambakannya. Semoga boleh menjadi kenyataan baginya. Serta memohon anugerah rahmat keselamatan kekal bagi saudara-saudari kami yang telah mendahului, orang tua terkasih Oma Angelina Tio yang telah Engkau panggil dari antara keluarga 1 tahun yang lalu, Antonius Frendi Tang Eksun 9 tahun yang lalu. Semoga dengan belas kasih-Mu, orang tua saudara-saudari kami ini Kau perkenankan menikmati hidup abadi dalam kemuliaan-Mu. Seluruh keluarga senantiasa semakin Kau teguhkan dalam perjalanannya di muka bumi ini. Semuanya ini kami aturkan kepadamu melalui Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama di kolam persekutuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Kita duduk mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari Kitab Keluaran. Sekali peristiwa, setelah bangsa Israel berangkat dari padang gurun Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai.
Lalu orang Israel berkemah di padang gurun. Mereka berkemah di sana, di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, "Beginilah hendaknya kau katakan kepada keturunan Yakub, dan kau beritakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan terhadap orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali, dan mengantar kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita ini umat-Nya dan kawanan domba gembalaannya. Kita ini umat-Nya dan kawanan domba gembalaannya. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapan-Nya dengan sorak-sorai. Kita ini umat-Nya dan kawanan domba gembalaannya. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita, dan punya Dialah kita. Kita ini umat-Nya dan kawanan domba gembalaannya. Kita ini umat-Nya dan kawanan domba gembalaannya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setia-Nya untuk selama-lamanya, dan kesetiaan-Nya tetap turun-temurun. Kita ini umat-Nya dan kawanan domba gembalaannya. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi untuk orang yang baik mungkin ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Apalagi sekarang, saat kita telah dibenarkan oleh darah-Nya, pasti kita akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab
jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, apalagi sekarang di saat kita telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Demikianlah sabda Tuhan. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa ketika Yesus melihat orang banyak yang mengikutinya, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu kata Yesus kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk menyembuhkan orang-orang dari segala penyakit dan kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Yesus mengutus ke-12 murid itu dan berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan wartakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, sembuhkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih,
Melalui bacaan kita pada kesempatan ini tentu kita diharapkan kalau memang ada keprihatinan dalam diri kita sehubungan dengan kurangnya pelayanan di dalam gereja kita, maka apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, kita mohon supaya dikirimkan pekerja-pekerja. Melalui banyak pengalaman Bapak Ibu Saudara terkasih, kalau kita mendengarkan sharing-sharing para imam baru, seringkali yang muncul bahwa menjadi imam karena ada rasa keprihatinan kurangnya gembala. Dan ini juga mengingatkan kepada kita Bapak Ibu Saudara terkasih, berangkat dari bacaan pertama, bahwa yang dimaksud dengan panggilan bukan hanya dalam panggilan khusus, tetapi panggilan umum di mana kita sebagai anak-anak Allah yang telah diangkat dan ditebus oleh darah putranya sendiri. Melalui baptisan kita dipilih secara khusus oleh Allah dalam diri Yesus Kristus. Kita diselamatkan dan dengan demikian kita mengambil bagian dalam karya penyelamatan Allah sendiri. Dan tentu lewat itu harapan Allah bagi kita adalah kalau kita telah menerima rahmat pengudusan dari Tuhan, diangkat menjadi anaknya, maka sebaiknya kita juga merelakan diri kita untuk boleh menjadi sarana rahmat bagi orang-orang lain. Tentu dituntut dari diri kita Bapak Ibu Saudara terkasih, kesetiaan dan ketaatan, semangat juang yang penuh pengorbanan, kesiapsediaan kita untuk mau berkorban tentunya. Sehingga dalam banyak pengalaman kehidupan Bapak Ibu Saudara terkasih, kalau kita sungguh senantiasa menyatakan kasih Tuhan dalam seluruh kehidupan kita, dan sadar sepenuhnya bahwa semuanya itu kita buat karena kita mau dan ingin untuk menghadirkan yang terbaik demi kemuliaan Tuhan semakin berkembang di tengah masyarakat kita, maka akhirnya kita bisa seperti Rasul Santo Paulus. Bukan karena aku, tetapi Engkaulah ya Tuhan. Maka dalam semangat pelayanan Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, sungguh dibutuhkan sikap rendah hati dan semangat solidaritas untuk memahami dan memaknai setiap orang yang kita jumpai dalam kehidupan. Hanya dengan demikian Bapak Ibu Saudara terkasih, kita sungguh menjadi saluran rahmat dan berkat bagi orang-orang lain. Sehingga apapun yang kita upayakan dan laksanakan, di mana kita tidak hanya untuk mencari keuntungan apalagi di dalam gereja dan di tengah masyarakat kita. Tentu yang paling terutama adalah sikap solidaritas pelayanan yang kita upayakan. Memang kita tidak pernah luput dari tuntutan dunia ini Bapak Ibu Saudara terkasih. Tetapi bagaimana kita menanggapi hal itu dalam seluruh kehidupan kita? Dalam bacaan kedua kita boleh merenungkan jika kita diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, apalagi oleh hidupnya, pasti kita akan diselamatkan. Maka dalam setiap usaha membutuhkan pengorbanan Bapak Ibu Saudara terkasih, kita percaya bahwa di balik semuanya itu ada yang kita upayakan, yaitu pengorbanan untuk mendapatkan kesatuan sepenuhnya dengan Allah. Tentu bagian-bagian ini menjadi bagian yang kita perjuangkan. Namun seringkali juga muncul hal lain. Utamanya kalau kita melihat dalam kehidupan orang-orang yang terpilih secara khusus,
kami para imam misalnya dan para pelayan mungkin. Mungkin banyak umat yang berpikir bahwa kami telah memiliki sikap seperti itu. Pengharapan seperti itu tentu ada pada diri setiap umat yang kami layani atau yang dilayani. Tetapi seringkali tidak kunjung tiba. Bahkan tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, para pelayan di dalam gereja yang seharusnya menampilkan kesederhanaan, kesabaran, dan mungkin juga kesiapsediaan seringkali ogah-ogahan. Dan itulah sebenarnya menjadi tantangan dalam menanggapi panggilan Tuhan. Jadi selain bahwa memang sudah sangat sedikit orang yang mau untuk melayani dengan sukarela dan penuh pengorbanan, sikap-sikap juga dalam kehidupan seringkali mempengaruhi kebersamaan kita. Maka lewat perayaan pada kesempatan ini, walaupun kita sadar sepenuhnya bahwa apa yang dikatakan dalam Injil, di mana Yesus telah memilih para murid-Nya dan mengutus mereka dengan kuasa, baik menyembuhkan penyakit dan kelemahan maupun membangkitkan orang mati dan mengusir setan. Namun dewasa ini, kuasa itu diberikan juga tentunya kepada seluruh umat beriman, kepada kita semua. Hanya saja apakah kita mau dan ingin untuk mengembangkannya di dalam seluruh kehidupan kita dan mengupayakannya. Inilah yang menjadi pekerjaan rumah kita bersama Bapak Ibu saudara-saudari terkasih. Maka dari kebersamaan kita selalu berusaha untuk selalu mencari pola bagaimana mengasah kepekaan hati kita, semakin membuat iman kita semakin dalam di hadapan Tuhan, supaya kita sungguh menemukan dan mendapatkan kekuatan yang diharapkan dari Tuhan sendiri. Saya kira salah satunya adalah bahwa para devosan-devosan senantiasa mengajak kita untuk boleh menaruh pengharapan lewat keheningan, mungkin di depan Bunda Maria, di depan salib, di depan sakramen Maha Kudus, dan masih banyak sarana-sarana doa dalam gereja kita yang mengajak kita untuk sungguh menghayati hidup panggilan kita. Dan salah satu kekuatan yang menurut saya tidak kalah penting adalah bermenung sejenak di hadapan sakramen Maha Kudus. Untuk itulah gereja pusat selalu dilengkapi dengan tabernakel, apalagi kalau gereja itu dilengkapi dengan ruangan adorasi. Kalau boleh kita menengok ruangan adorasi kita, saya kira ruangan adorasi kita adalah suatu ruangan adorasi yang cukup menjadi tanda di mana di dalamnya begitu kaya dengan simbol-simbol. Ada beberapa orang yang datang melihatnya dan mengatakan, "Pastor, kami baru membuka tempat ini dan hati kami sungguh-sungguh merasa bahwa ada sesuatu yang ada di dalam ruangan ini." Dan dengan demikian Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, itu adalah dorongan dan karya iman dalam diri seseorang untuk mau dan ingin menimba kekuatan dari Tuhan sendiri. Apakah hal itu akan datang dengan sendirinya? Tidak. Tetapi diusahakan dan diupayakan dalam keheningan kita untuk bisa menemukan bagaimana saya boleh memiliki hidup iman yang semakin mendalam. Tetapi anehnya Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, justru semakin kita masuk dalam kedalaman iman yang kita harapkan, justru kita merasa semakin kosong dan semakin tidak ada artinya. Tetapi justru orang-orang yang merasa diri sudah memiliki iman dan kepercayaan yang besar,
maka seringkali hal-hal seperti itu tidak lagi dibutuhkan di dalam seluruh kehidupan. Maka seringkali menjadi bahan permenungan bagi saya. Sebenarnya kedalaman iman itu diukur dari apa? Maka kita terjun ke dalam masyarakat kita, Bapak Ibu Saudara terkasih, pada saat kita diperhadapkan pada persoalan kehidupan di dunia ini, sejauh mana saya sungguh mampu dan bisa bertahan dalam situasi yang paling berat dan paling sulit. Saya merasa di sanalah hidup iman kita sangat diuji. Kita sudah melalui suatu peristiwa yang sangat luar biasa di tahun 2019, agak parah di tahun 2020, merambah masuk di tahun 2021, yaitu virus corona. Kalau kita boleh merenungkan hal itu, sungguh itu adalah peristiwa dunia yang menggoncangkan iman. Tetapi dari pengalaman itu, lalu saya hanya berharap bagi kita yang lolos dalam situasi dan bisa melewati hal itu, kiranya apa yang bisa kita petik. Dari sharing banyak pengalaman orang, dengan mengatakan ternyata untuk mendapatkan nafas dalam situasi yang paling sulit itu mahal. Tetapi pada saat kita sehat, Bapak Ibu Saudara terkasih, ternyata kita tidak pernah menghiraukan bahwa nafas yang kita pakai itu adalah nafas Tuhan. Sehingga pada saat kita kuat dan sehat, kita ogah-ogahan dan bahkan mungkin lupa bahwa Tuhanlah yang memberikan itu. Melalui bacaan pada kesempatan ini, Bapak Ibu Saudara terkasih, saya hanya mau mengungkit dari beberapa hal ini. Marilah Bapak Ibu Saudara terkasih belajar seluruh pengalaman. Sebagaimana bangsa Israel dituntun oleh Tuhan dari perbudakan tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan, tanah terjanji. Lalu akhirnya di dalam pertengahan jalan mereka mulai menggerutu. Tetapi Tuhan tidak pernah ingkar janji. Dia selalu memberikan yang terbaik bagi umatnya. Dan akhirnya kesetiaan Tuhan itu sampai kepada kita saat ini. Tentu kita juga dalam banyak pengalaman, sehubungan dengan pengalaman hidup yang kita perjuangkan dalam dunia ini. Seandainya kita tidak memiliki iman yang kokoh kuat, mungkin kita tidak bisa bertahan lama. Dan itu juga akan mempengaruhi seluruh peran hidup kita di masa akan datang. Maka kiranya baik Bapak Ibu Saudara terkasih, kalau pada saat sekarang ini hidup iman anak-anak kita pun kita mulai perhatikan dengan baik. Kita mengajaknya datang di gereja, kita mengajaknya untuk mengikuti kumpulan-kumpulan doa-doa bersama dan kegiatan-kegiatan hidup menggereja. Mudah-mudahan lewat itu apa yang dirasa kurang dalam gereja itu pelayanan itu sungguh semakin boleh kita nikmati. Karena mulai dari kecil anak-anak kita ajak untuk melibatkan diri. Pada masa kecilnya kita ajak ke gereja. Setelah sudah bisa mengikuti sekolah minggu, kita ajak untuk mengikuti sekolah minggu, pembinaan remaja, orang muda dan seterusnya. Dan akhirnya sampai pada saat dewasa mau dan ingin merelakan dirinya untuk menjadi pelayan yang sungguh tangguh di dalam gerejanya. Tentu hal ini menjadi pekerjaan rumah kita bersama, maka mari kita mohon supaya apa yang kita harapkan, yaitu pelayanan yang sungguh bisa sampai kepada umat itu, sungguh semakin boleh kita nikmati di masa akan datang, karena kita selalu berusaha dalam seluruh daya upaya yang kita mulai pada saat ini dan seterusnya. Selain dalam doa, tentu kita upayakan untuk menyatakannya dalam setiap langkah kehidupan kita, dan dengan demikian apa yang menjadi kecemasan itu bisa terjawab di hari-hari yang akan datang. Seperti Yesus, marilah kita mohon supaya yang empunya Tuhan mengirimkan kepada kita orang-orang yang mau dan ingin untuk melibatkan diri di dalam karya pelayanan. Semoga demikian. Amin.
Bapak Ibu Saudara terkasih, telah mendengarkan sabda Tuhan, mencoba renungkannya. Mari kita berdiri meneguhkan iman kepercayaan kita dengan mendaraskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahirkan oleh peran Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ yang akan datang kita telah meneguhkan iman kepercayaan kita, maka mari dengan rendah hati menyampaikan doa-doa permohonan kita lewat doa-doa umat. Allah telah mengambil resiko ketika memilih kita sebagai umatnya dan menjalin ikatan kasih dengan kita. Marilah kita mohon kepadanya supaya dianugerahi keberanian untuk melibatkan diri demi orang lain. Marilah mengatakan kepadanya, dengarkanlah umat-Mu ya Tuhan, dengarkanlah umat-Mu ya Tuhan. Marilah berdoa bagi gereja. Ya Bapa, semoga para pemimpin dan para anggota gereja sadar akan masalah-masalah yang dihadapi manusia pada zaman ini. Semoga mereka berani berbicara untuk membela martabat manusia. Kami mohon. Marilah berdoa bagi para pemimpin bangsa-bangsa dan bagi mereka yang berpengaruh di dunia perniagaan dan perekonomian. Ya Bapa, semoga produksi dan laba tidak mereka anggap sebagai nilai-nilai paling tinggi dalam hidup, melainkan semoga mereka diilhami oleh asas-asas Injil serta menyadari bahwa manusia sendiri merupakan tujuan terakhir dari segala usaha pembangunan. Kami mohon. Dengarkanlah umat-Mu ya Tuhan. Marilah berdoa untuk mereka yang sakit dan terluka lahir dan batin. Ya Bapa, semoga mereka yang sakit atau terluka menemukan orang yang menolong mereka untuk menjadi manusia utuh, sebab mereka semua adalah anak-anak Allah juga. Kami mohon. Dengarkanlah umat-Mu ya Tuhan. Marilah berdoa untuk semua orang Kristiani. Ya Bapa, semoga semua orang Kristiani menyadari nilai pribadi manusia yang begitu mahal, karena Kristus telah wafat bagi kami masing-masing. Maka semoga umat Kristiani menolak segala bentuk ketidakadilan, kemiskinan, dan penghisapan manusia satu dan yang lain. Kami mohon. Dengarkanlah umat-Mu ya Tuhan. Kami mensyukuri segala sarana rahmat yang Kau sediakan bagi kami untuk bersatu sepenuhnya dengan Dikau. Terlebih syukur atas terkabulnya novena 3 kali Salam Maria bagi umat-Mu yang senantiasa dengan penuh kesetiaan untuk menyatukan diri dengan Dikau lewat doa Bunda Maria. Semoga semakin banyak orang menemukan kekuatan persatuan dengan Dikau dalam seluruh pengharapannya untuk semakin memuji memuliakan Dikau di dalam seluruh kehidupan mereka. Kami mohon, dengarkanlah umat-Mu ya Tuhan. Kami juga memohon kesembuhan bagi anak saudara kami Raymond Parung yang sedang dirawat di rumah sakit. Semoga dengan kuasa kasih-Mu melalui seluruh usaha yang dinyatakan kepadanya, saudara kami yang sakit ini boleh Kau pulihkan dari penyakitnya. Seluruh keluarga senantiasa Kau teguhkan di dalam seluruh kehidupan mereka. Kami mohon, dengarkanlah umat-Mu ya Tuhan. Kami juga mempercayakan ke dalam tangan kuasa kasih-Mu seluruh rencana dan cita-cita dari Febrianto Andrianus
yang akan menjalani tes olahraga besok sebagai satu bagian sarana untuk boleh masuk mengikuti tes polisi. Semoga semuanya dijalani dengan baik karena dia telah berusaha untuk mempersiapkan dirinya untuk mencapai cita-cita dan pengharapan sehingga dia semakin terbantu untuk menghayati seluruh hidupnya di hadapan-Mu. Kami mohon, dengarkanlah umat-Mu ya Tuhan. Kami juga mohon anugerah rahmat keselamatan kekal bagi saudara-saudari kami yang telah berpulang. Utamanya bagi Oma Angelina Tio yang telah Engkau panggil 1 tahun yang lalu. Antonius Frendi Tan Ensun yang telah Engkau panggil 9 tahun yang lalu. Semoga orang tua kami ini yang telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu, Kau anugerah hidup abadi dalam kemuliaan-Mu, menikmati perjamuan-Mu yang kudus bersama para kudus-Mu di surga. Dan dengan demikian mereka boleh menjadi pendoa bagi seluruh keluarga yang masih Kau perkenankan melanjutkan persiaran di muka bumi ini. Kami mohon, dengarkanlah umat-Mu ya Tuhan. Sejenak di hadapan Allah kita hening menyampaikan doa permohonan pribadi kita pada kesempatan ini. Tuhan Allah kami, semua orang yang berkehendak baik Kau panggil untuk menjadi anggota keluarga-Mu. Buatlah kami sadar dan prihatin untuk benar-benar menjadi umat-Mu sekarang dan untuk selama-lamanya. Amin. Kita lanjutkan dengan persiapkan persembahan kita. Nyanyian persiapan persembahan dari Mada Bakti 234. Ya Tuhan, kami datang membawa persembahan, roti dan anggur lambang usaha kami. Tuhan, terimalah Tuhan kurban umat-Mu. Segala suka duka, segala hasil karya, semua bagi Tuhan kami serahkan. Tuhan, terimalah Tuhan kurban umat-Mu. Mada Bakti 235. Siapkan ini, asal dari usaha manusia kita akan menjadi iman rohani terpuji Allah selama-lamanya. Di ufuk langit nan merah, kembara semadi, di hadapan yang semayam di alam suci hari ini. Moga Dia berkenan menghadirkan diri, menyambut setiap hati yang tunduk
semadi. Di tingkah segala bunyi suara alami, yang terindah, yang termurni dipersembahkan hari ini. Kita siapkan Mada Bakti 250. Marilah berdoa Bapak Ibu Saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, Engkau memberikan roti dan anggur sebagai makanan yang menghidupkan dan sebagai sakramen yang membarui umat manusia. Semoga daya kehidupannya tetap menguatkan badan dan jiwa kami, dan dengan demikian seluruh hidup kami semakin terarah kepadamu. Melalui Putramu Yesus Kristus Tuhan kami, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaan-Mu. Engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahan-Mu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Kristus itu, bala malaikat yang bersukacita di hadapan-Mu dalam keabadian menyembah keagungan-Mu. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Terberkatilah yang datang atas nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, ya Tuhanku dan Allahku." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu,
memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku, ya Tuhanku dan Allahku." Agulah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Peran Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk
Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal. Amin.
Nyanyian Komuni dari Madabakti 421. Karya Tuhan hendak ku puji, karya yang tak terlupakan, karya yang pada malam ini bersama kita rayakan. Karya gemilang dan perkasa, kita diselamatkan Tuhan. Musuh kita dihancurkannya, terpuji Tuhan pahlawan. Tuhan membebaskan umat-Nya dari perbudakan setan. Tangan Tuhan menghantar kita selamat melalui air. Dicampakkannya dalam ombak bala tentara Fir'aun. Umat Tuhan berarak-arak melintasi padang gurun. Tuhan dengan gagah perkasa mengantar umat pilihan keluar dari kutuk dosa, masuk tanah perjanjian. Kita pun dihantarkan Tuhan dalam suka serta duka, menuju ke pantai bahagia, hidup mulia selamanya. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu karena belas kasih-Mu selalu lebih agung daripada dosa kami. Semoga setelah dikuatkan oleh rahmat sakramen Ekaristi ini, kami semakin siap sedia mewartakan dan mewujudkan cinta kasih-Mu di tengah masyarakat sampai Kau perkenankan kami untuk boleh menikmatinya dalam perjamuan abadi-Mu di surga. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Kita duduk mendengarkan pengumuman kolekte pembangunan dijalankan. Pengumuman gereja hari Sabtu dan Minggu tanggal 17 dan 18 Juni 2023. Pertama, pengumuman kolekta. Kolekta gereja hari Sabtu dan Minggu tanggal 10 dan 11 Juni 2023 berjumlah Rp21.460.000. Kolekta pembangunan berjumlah Rp15.360.000. Yang kedua, akan saling menerimakan sakramen perkawinan. Pertama, Opi dan Marcel merupakan pengumuman yang ketiga.
Richard dan Maria merupakan pengumuman ketiga. Richard Lo dan Evelyn Briliana Susanto merupakan pengumuman yang pertama. Barang siapa mengetahui adanya halangan akan rencana perkawinan ini, mohon disampaikan kepada pastor paroki di Paroki Kristus Raja Andalas. Yang ketiga, kursus persiapan perkawinan dilaksanakan pada setiap hari Sabtu pukul 8 malam di Aula Paroki lantai 1. Demikian pengumuman gereja minggu ini. Terima kasih. Demikian beberapa penyampaian Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih. Tentu terima kasih atas seluruh perhatian kita. Terima kasih atas kebersamaan pada kesempatan ini. Terima kasih kepada seluruh petugas pelayan yang mengambil bagian. Kepada kita semua, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas keterlibatan kita. Moga-moga dengan keterlibatan kita sungguh semakin menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang handal. Ada 1-2 hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, bahwa pada minggu-minggu ini, mulai minggu ini dan minggu depan, saya sendiri di paroki, Pastor Agus Matasak sudah berangkat ke Toraja dalam rangka persiapan acara penguburan mamanya yang akan mulai pada tanggal 26 sampai pada tanggal 30, misa requiem pada tanggal 1. Tentu kita sebagai umat ikut terlibat dalam seluruh kegiatan itu tentunya, dan hal itu kita sudah nyatakan pada saat orang tuanya, mamanya Pastor Agus Matasak baru meninggal. Namun dalam upacara yang akan dimulai pada tanggal 26, ada beberapa umat yang ingin dan berharap bahwa ingin untuk mengikuti, dan juga perwakilan dari paroki tentunya, untuk mewakili kita semua dalam acara itu. Tentu bagi yang mau dan ingin untuk itu, seperti yang mereka atau yang sudah dibicarakan, itu berdikari penuh, berangkat ongkos mobil, dan tentu kita menyesuaikan diri selama berada di Toraja, daerah Bituang. Dari Makale dulu sekitar 2 jam sampai di Bituang, jadi masih cukup lumayan perjalanan. Dan perjalanan itu bisa tembus di Toraja Barat kembali di daerah Mamasa ya, jadi daerah Bituang namanya. Jadi sekali lagi bagi mereka yang berkenan untuk pergi, dan saya dengar bahwa ada juga kelompok yang akan pergi, dan ada beberapa orang dari perwakilan Depas, nanti mungkin kami pergi beberapa orang untuk mewakili kita semua. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas seluruh perhatian kita kepada kita semua yang hadir pada kesempatan ini. Terlebih bagi seluruh petugas, baik pembaca, lektor, prodiakon, pembaik komuni, misinar, dirigen organis, kolektan, kelompok dekorasi, dan juga sound system. Kepada kita semua saya ucapkan limpah terima kasih. Mari kita siapkan hati kita mengakhiri peran ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Allah dalam hidupmu. Misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Nyanyian penutup dari Madabakti 478. Sungai mengalir tiada henti-hentinya, memberi hidup di sekitarnya. Tuhan melimpahkan rahmat-Nya bagi yang
percaya kepadanya. Bunga-bunga tiada akan mekar mewangi jika tanpa disegarkan air. Hidup akan menjadi hampa jika tanpa cinta kasih Tuhan. Ya Tuhan Allah, limpahkan kasih sayang-Mu bagaikan air sungai abadi, agar segarlah hidup kami, tiada akan layu selama